kalau perhatian kita kepada yang lain. Kita fokus. Ya, kita bukan ibadah asal karena hari Minggu. Bukan. Karena betul-betul kita ibadah, kita butuh Tuhan. Lukas 21 ayat 7 dan 8. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku." Banyak orang akan datang memakai namaku. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dan berkata, Apa? "Akulah dia." Wah, mereka mengatakan memakai nama Yesus dan mereka mengatakan merekalah Yesus. Akulah dia. Ya. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ya. Ayat 7 ada suatu pertanyaan yang ditandai dengan kecemasan, ketakutan, kegentaran murid-murid Tuhan. Yaitu bagaimana, haleluya, mereka menanyakan, "Guru, kapan itu terjadi? Dan apa tandanya?" Ya. Apa yang dimaksud pertanyaan mereka ini? Kapan itu terjadi? Apa itu tandanya? Kalau kita baca pada ayat sebelumnya, itu tentang keruntuhan bait Allah. Keruntuhan Baitul Muqaddis. Keruntuhan simbol yang sangat mengagumkan, membanggakan bangsa Israel, orang-orang Yahudi, yaitu bait Allah. Ya, bait Allah runtuh. Sebab Tuhan mengatakan, tidak ada satu batu akan terletakkan tetap pada batu yang lainnya. Runtuh. Ya. Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Haleluya. Diruntuhkan. Dan ini satu hal yang mengejutkan, mengherankan, mencemaskan, menakutkan. Ya, tidak hanya takut runtuh, tapi kerugian besar. Baik Allah runtuh. Rumah Allah runtuh. Tapi yang dimaksud Yesus, rumah Allah ini bukan bicara tentang kehidupan gereja, jemaat, tapi gedung-gedungnya, fisiknya. Ya, baik Allah yang fisikal, runtuh. Ya, kenapa Tuhan mengatakan runtuh? Kenapa kok bisa runtuh? Ya, jelas karena langit dan bumi nggak kekal. Tetapi kalau bicara tentang keruntuhan ini, Tuhan tidak mendasari dengan langit dan bumi akan lenyap atau kiamat, bukan itu. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, yaitu karena jemaat Tuhan bangga dengan gerejanya, bangga dengan gedung gerejanya. Ya, sebab dikatakan beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu. Ya, gedung gereja menjadi pembicaraan yang membanggakan. Oh, megah, besar gerejaku, hebat gerejaku, gedungnya tinggi, menjulang tinggi, megah seperti istana. Tidak hanya itu, mereka bermegah tidak hanya melihat gedungnya yang besar, tapi yang lebih parah lagi, sampai mereka bangga diri dengan persembahan-persembahan mereka yang sudah mereka berikan untuk membangun gereja itu. Ya, yaitu pada ayat 5 dikatakan, ketika beberapa orang berbicara tentang Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu
yang indah-indah. Dan yang kedua, dan dengan berbagai-bagai barang persembahan yang mereka sudah berikan, mereka kagum, mereka heran, mereka bangga dengan persembahan-persembahan yang sudah mereka perbuat untuk bangun gereja itu. Dan itu yang Tuhan katakan akhirnya suatu saat akan runtuh gereja itu. Batu satu dengan batu lainnya tidak akan terletak, runtuh. Saudaraku, tetapi muridnya tadi bertanya, apa tandanya? Apa tandanya? Tandanya kita bisa baca pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang persembahan seorang janda miskin. Disinilah puncak keberhasilan Allah. Ya, dikatakan ada seorang janda miskin mempersembahkan persembahannya dalam kekurangannya dan bahkan semua yang dia miliki. Seorang janda miskin mempersembahkan persembahannya, bahkan semua yang dia miliki. Juga di situ ada orang-orang kaya yang mempersembahkan persembahan dalam kelimpahannya. Nah, inilah yang bangga-bangga tadi. Oh, aku sudah berkorban semen, batu bata, tanah, ini dan itu. Bangga mereka. Itu kegagalan, keruntuhan. Dan keruntuhan kegagalan itu, tapi di situ ada keberhasilan, yaitu seorang janda yang mengasihi Tuhan lebih dari yang lainnya. Mengasihi Tuhan lebih dari yang lainnya. Dan sekarang kita melihat kenapa kok bisa ya gereja atau jemaat bangga dengan gedungnya, bangga dengan apa yang telah dikorbankannya. Kenapa? Ini dimulai oleh Tuhan tadi, oleh mereka-mereka yang mengatakan, Tuhan mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ini menyebabkan mereka-mereka yang memakai nama Yesus, menggunakan nama Yesus, mengabarkan nama Yesus dalam sebuah ibadah, dalam sebuah pelayanan, tapi bukan Yesus yang ditampilkan, bukan Yesus yang ditunjukkan kepada jemaat, bukan Yesus yang ditunjukkan kepada orang yang menerima pemberitaan. Siapa yang mereka tunjukkan? Yaitu tadi, akulah dia. Ya, contohnya seperti saya sekarang. Saya khotbah memberitakan tentang Yesus. Saya khotbah memberitakan tentang Yesus, memakai nama Yesus. Tetapi tujuan pemberitaanku, tujuan pelayananku adalah aku tampilkan diriku sendiri, supaya aku dikatakan hebat, supaya aku dikatakan pengkhotbah yang hebat, supaya aku dikatakan pendeta yang hebat. Itu yang menyebabkan kalau pengkhotbah itu mengkhotbahkan Yesus, tetapi dirinya yang ditampilkan, dirinya sendiri yang ditonjolkan, manusiawinya yang ditonjolkan untuk dikultuskan, untuk diikuti, untuk dipuja. Hasilnya jemaat yang seperti tadi juga. Jemaat yang bangga hanya perkara-perkara jasmani, gedung-gedung yang bisa roboh, bahkan bangga dan sombong dengan pengorbanan yang sudah mereka berikan. Maka sekarang yang berbahaya itu bukan gempa bumi yang dahsyat, bukan penyakit sampar, atau di dalam bahasa Jawa pagebluk, bahasa Batak akas sahid bahala, atau pandemi. Ya, bukan gempa bumi yang hebat, bukan peperangan, bukan kelaparan, bukan pagebluk, atau bukan sahid bala, atau pandemi, atau virus corona. Bukan itu yang berbahaya sekarang. Yang berbahaya adalah kalau gereja melupakan Yesus. Gereja mengesampingkan Yesus. Gereja mengabaikan Yesus karena menonjolkan dirinya sendiri, menampilkan dirinya sendiri supaya dikenal, supaya ditonton.
pada zaman akhir yang berbahaya itu bukan gempa bumi, bukan peperangan, bukan kelaparan, bukan pandemi atau virus corona atau bala. Ya, bukan itu. Yang Tuhan katakan, waspadalah, akan datang orang-orang memakai namaku, memberitakan namaku, mengabarkan namaku, tetapi mereka mengatakan, akulah dia, ikuti aku. Bukan ikut Yesus, bukan ikut Tuhan, tapi ikut maunya pendeta, katanya pengkhotbah, maunya pengkhotbah. Itu yang diikuti, bukan Yesus yang diikuti. Apakah kami seperti pendeta ini adalah juru selamat yang sekarang bisa menyelamatkan dunia dari virus corona? Malah kalau kita lihat seperti kami para pendeta sembunyi sekarang, menyelamatkan diri masing-masing. Bahkan yang paling berbahaya sekarang berusaha dengan keadaan ini mau menguntungkan dirinya sendiri. Ini lebih berbahaya, saudaraku. Sebab Tuhan juga menunjukkan tanda-tanda itu. Saudara Tuhan, haleluya. Kita bersyukur pada pagi siang ini. Berarti di dalam masalah kemiskinan, masalah bencana nasional, bahkan dunia ini, Tuhan mengingatkan untuk pandangan kita, pengharapan kita untuk tertolong dan diselamatkan kepada Yesus. Ya, kepada Yesus. Saudara kasih Tuhan, jangan memakai nama Yesus, nama Tuhan, tapi diri kita sendiri yang kita tonjolkan, diri kita sendiri yang kita tampilkan. Jangan menggunakan nama Yesus untuk kita dipuja orang, untuk kita dipuji orang, untuk kita disanjung orang, sehingga Yesus kita abaikan. Jangan. Ya. Sebab ibadah yang benar, pelayanan yang benar, Baitul Muqaddis yang benar, bait Allah yang benar, suasananya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi, bahkan beribadah dengan mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Ini yang Tuhan mau. Kita beribadah dan melayani bukan untuk ditonton, bukan untuk menonton yang lain. Kita beribadah untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Kita beribadah untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya melayani untuk berjumpa dengan Yesus. Saya mau melayani untuk hidup bersama Tuhan Yesus. Itu yang paling penting untuk kita diselamatkan. Nanti kita akan melihat buktinya. Salah satu contoh di Perjanjian Lama, janda Sarfat, 3,5 tahun nggak ada hujan, paceklik, kelaparan. Tapi janda itu dipelihara Tuhan selama 3,5 tahun. Kenapa? Karena ibadah janda Sarfat ini bukan mengutamakan uang, bukan mengutamakan pendeta, bukan mengutamakan gereja, tapi mengutamakan Tuhan. Tuhan jadi yang pertama. Bagi janda Sarfat ini ibadahnya Tuhan jadi yang pertama. Buktinya apa? Sudah boleh baca di 1 Raja-Raja 7. Dia sudah miskin, bahkan yang dia punya hanya segenggam tepung dan beberapa tetes minyak saja. Saya rasa enggak, kita belum sampai sejauh itu. Dan dia lagi mencari beberapa potong kayu kering untuk mengolah 1 genggam tepung dan minyaknya untuk membuat roti dan dimakan habis, besok nggak makan, lusa nggak makan, kelaparan mereka mati, tinggal menunggu kematian. Tidak hanya kelaparan yang dihadapi, tidak hanya kemiskinan, tapi juga kematian. Tapi di saat yang sama Tuhan memperhatikan janda Sarfat itu. Yang penting karena janda Sarfat itu mau diperhatikan Tuhan. Lewat Elia, Allah berbicara agar janda Sarfat ini, janda miskin ini, janda yang kelaparan dan akan mati ini mau mendahulukan Tuhan daripada dirinya sendiri. Mau mendahulukan maunya Tuhan daripada maunya dirinya sendiri. Sehingga janda ini mengolah tepung dan minyaknya
Seperti yang Elia katakan, untuk diberikan kepada Tuhan, diberikan kepada Elia sebagai pemberian persembahan kepada Tuhan. Lebih dahulu diberikan kepada Tuhan, mendahulukan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang firman Tuhan katakan lewat Elia, mujizat terjadi, pertolongan terjadi. Janda Sarfat itu dipelihara Tuhan selama 3,5 tahun. Luar biasa. Hanya dengan segenggam tepung dan beberapa tetes. Dunia mana bisa melakukan ini? Pemimpin daerah mana dengan segenggam tepung dan beberapa tetes minyak bisa memberi makan sampai 3,5 tahun? Presiden mana? Gubernur mana? Raja yang mana? Gak ada. Selain Tuhan yang sanggup melakukannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi seringkali orang yang mengatakan itu malah mengabaikan Tuhan. Mengatakan bagi manusia mustahil, bagi Tuhan gak mustahil. Tapi Tuhan yang dimaksud malah disampingkan, dilupakan, diabaikan. Dirinya sendiri ditonjolkan, memuji pemimpinnya, memuji gerejanya, menyanjung pemberiannya, pengorbanannya. Seharusnya Tuhan yang harus disanjung, Tuhan yang harus dipuji, Tuhan yang harus diagungkan, dimuliakan, ditampilkan, ditonjolkan, menjadi yang pertama seperti janda Sarfat. Hasilnya apa? Keselamatan. Keselamatan. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa. Itu bukti di PL Perjanjian Lama. Ya, kita akan buktikan di PP Perjanjian Baru, yaitu tentang pribadi Yesus sendiri. Waktu murid-murid Yesus bersama Yesus naik perahu, dihantam badai, gelombang yang akan membuat mereka mati. Tidak hanya tenggelam. Tolong Advent Lukas 8. Ya, membuat mereka akan mati. Saudaraku. Ya. Guru, kenapa kamu biarkan kita akan mati? Saudaraku. Mereka lebih dahulu berupaya sendiri, menonjolkan diri sendiri, menampilkan diri sendiri. Gak sanggup menghadapi virus corona, gak sanggup menghadapi peperangan, gak sanggup menghadapi kelaparan, gak sanggup menghadapi bencana alam yang dahsyat. Tanpa Yesus kita gak sanggup. Seperti murid-murid ini gak sanggup. Tolong Advent ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Ya, murid-murid Yesus membangun Yesus. Kenapa? Guru, kita binasa. Kita binasa. Saudaraku, sudah ribuan manusia dunia mati karena virus corona, karena pagebluk, karena wabah, karena sahid bala, ya, karena penyakit sampar, belum peperangan, belum kelaparan, belum gempa yang dahsyat. Dan kita juga mungkin sekarang berpikir, oh, kapan aku kena virus, bisa mati aku, keluargaku bisa mati. Seperti ini murid-murid Tuhan, matilah aku nanti. Terus Ia pun bangun, Yesus bangun, lalu menghardik angin. Yesus bangun. Hema ibadah. Ya, Yesus bangun. Yesus bergerak berdiri. Yesus tampil. Hema ibadah. Apa yang terjadi? Dan air yang mengamuk itu, dan angin, dan air pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Oh, luar biasa. Jika Yesus yang ditampilkan, jika Yesus yang di depan kita, yang memimpin kita, wungu atau bangun dalam bahasa Jawa, hehe atau bangun dalam bahasa Batak tadi, ya, hehe maibana dalam bahasa Inggris, dia bergerak berdiri, tampil. Apa yang terjadi? Bukan hanya tidak mati, tetapi penyebab kematian itu, badai dan gelombang reda, tenang.
virus corona mematikan, membuat banyak orang mati. Tapi mari kita mau percaya, yang berbahaya bukan virus corona sekarang. Yang lebih berbahaya bukan kelaparan. Yang lebih berbahaya kalau kita lupa Yesus. Kalau kita abaikan Yesus Tuhan kita, itu yang lebih berbahaya. Sebab Alkitab sudah menulis, 1/4 bumi penduduknya akan mati oleh raja maut, oleh penyakit. Dalam Wahyu pasal 6, 1/4 bumi juga penduduk akan mati oleh gempa dahsyat. Mengerikan. Sebetulnya di depan kita, di masa yang akan datang, sudah tersedia, Alkitab katakan, bencana-bencana yang mematikan. Sekalipun pengharapan kita setelah selesai virus corona, selesai yang lain, gak muncul yang lain, itu gak bisa kita rindukan. Alkitab sudah menulis. Alkitab sudah menulis. Tidak hanya bala, tidak hanya penyakit sampar, tidak hanya sahid bala atau pandemi, tapi juga kelaparan mematikan, peperangan yang mematikan, gempa yang dahsyat yang mematikan. Sebab itu kita butuh penolong yang sempurna. Kita butuh penyelamat yang sempurna yang hari ini kita kenal, yaitu Yesus. Yesus. Puji Tuhan. Sebab itu sekalipun kita beribadah seperti ini, saya harap saya bukan sedang untuk ditonton, saudara, lewat TV, lewat HP, bukan untuk didengar dan diikuti apa mau saya, tapi perhatikan firman, fokus pada firman yang menuntun kita mengenal Yesus, dan terimalah Yesus. Hari-hari ini kalau kita sadar atau tidak, gereja banyak tutup, live streaming, Zoom meeting, aplikasi-aplikasi dari internet yang dipakai untuk pemberitaan firman. Tapi saya hati-hati di sini. Hati-hati supaya saya jangan sampai jadi aktor, jadi seperti artis, menunjukkan diri untuk ditonton, dikatakan hebat oleh yang menonton. Saya tidak sedang memperlihatkan diri untuk ditonton, tapi oleh kemurahan Tuhan, kita sama-sama nikmati firman Tuhan. Nikmati firman Tuhan yang menuntun kita mengenal Yesus, untuk mengenal Yesus dengan baik, untuk tidak melupakan Dia. Oke, selama ini mungkin melupakan Dia ya. Sekarang jangan lupa lagi. Kita sudah buat jam 8 malam, setiap malam kita berdoa. Kalau nggak ada waktu jam 8, boleh jam yang lain. Ayo, lakukan. Bukan oleh kuat gagah manusia kita akan selamat dari persoalan-persoalan yang sudah ada dan yang akan ada, tetapi oleh Yesus. Puji Tuhan. Redalah badai dan gelombang. Mereka tidak hanya tidak direnggut maut, tidak hanya selamat, tapi sumber malapetaka itu, badai dan gelombang, berhenti. Amin ya. Ayo. Sebab itu hari-hari ini, hari-hari terakhir ini, kewaspadaan kita. Jangan sampai ibadah pelayanan kita memiliki tujuan pamrih yang salah. Untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dikatakan hebat, ditonton dan menjadi tontonan. Bukan. Tapi hari-hari ini kita memperlihatkan Yesus, menampilkan Yesus, mengabarkan Yesus, dan kita sendiri menikmatinya, menikmati persekutuan dengan Yesus, menikmati kebersamaan dengan Yesus. Gak perlu yang ditakuti, gak apa-apa, gak usah takut. Sekarang banyak orang Kristen gak ibadah, takut keluar, ingin keluar tapi gak keluar karena takut, itu berbahaya juga, bisa stres.
Terlebih setelah ini virus selesai, penyakit stres, depresi, jantung, gula, dan macam-macam timbul. Alkitab telah menulis banyak orang mati karena ketakutan, bukan karena virus, bukan karena kelaparan, bukan karena peperangan, mati karena ketakutan. Tetapi bukan berarti kita ceroboh, bukan berarti kita sok anggar jago, bukan. Tetapi kita selalu sujud di depan kaki Yesus. Kita mau hidup dalam pimpinan Yesus. Kita mau hidup dalam pemeliharaan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan, pandanglah wajah Yesus.